Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Diah Mu'minatul Hasimi selaku dosen pengampu etika bisnis Islam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen dan perlindungan konsumen, perspektif etika bisnis Islam. Di sini saya Bella Novita akan menjelaskan tentang definisi perilaku konsumen dalam Islam. Yang pertama yaitu ada perilaku. Maksud dari perilaku yaitu sebuah kegiatan suatu organisme yang berkaitan dengan aktivitas yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati. Nah, perilaku manusia itu didorong oleh suatu kebutuhan untuk memperoleh satu tujuan, sehingga manusia itu mendapatkan kepuasannya. Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 bab 1 pasal 1 ayat bab 1 pasal 1 nomor 2 mendefinisikan sebagai setiap orang yang memakai barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain maupun makhluk lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, maksud dari definisi di atas yaitu konsumen adalah suatu end user atau pengguna akhir barang atau jasa yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen dalam Islam yang menjelaskan tentang tujuan hidup manusia dalam memanfaatkan sumber daya atau resource yang dimiliki. Terdapat dua fondasi dalam perilaku konsumen Islam. Yang pertama yaitu meyakini adanya kehidupan di akhirat. Hal ini tuh mempengaruhi perilaku konsumen Muslim untuk dalam menggunakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu meyakini bahwa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan konsep istiqlal pada surat Al-Hadid ayat 7 yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia untuk menguasai harta benda, tetapi harus diiringi dengan perilaku berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Selanjutnya yaitu konsumen dan representasi hablum minanas menjadi hablum minallah. Semua aktivitas seorang muslim di dunia ini kan pastinya idealnya itu memiliki satu tujuan. Nah, tujuannya itu menjalin hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu dengan cara mempererat hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia. Atau bisa juga dibalik dengan cara mempererat hablum minanas atau mempererat hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu demi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan hidup manusia itu kan mesti untuk mencari ridho Allah dengan cara menebarkan kebaikan. Nah, contohnya itu kayak jual beli atau aktivitas bisnis dalam Islam lainnya yang bernilai ibadah. Karena jual beli itu merupakan hablum minanas, hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi pas kita melakukan jual beli itu niat kita itu karena Allah Ta'ala atau karena ibadah, maka itu akan menjalin sebuah hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah. Nama saya Utari Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum perlindungan konsumen, perspektif bisnis Islam. Nah, pada skala internasional, hukum perlindungan konsumen ini disebut juga dengan Consumers Protection, yang kemudian disambut oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 tentang pedoman perlindungan konsumen. Nah, adanya pedoman tersebut itu menjadi suatu himbauan bagi negara-negara di dunia untuk memperhatikan dan memperkuat hak-hak para konsumen di negara-negara tersebut. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, aturan tentang perlindungan konsumen ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 April 1999. Ada juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disebut juga dengan YLKI yang banyak melakukan
kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen, termasuk juga aduan-aduan dari warganet melalui media sosial karena adanya transaksi yang merugikan. Kemudian perlindungan konsumen akan sebuah transaksi ini bisa dilacak dari dua hal. Yang pertama yaitu memastikan penjual tidak menipu pembeli. Apabila menipu akan masuk kategori dalam jual beli dengan akad yang tadlis gitu. Kemudian yang kedua yaitu memastikan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penerimaan diketahui oleh masing-masing pelaku akad, baik penjual maupun dari pembeli. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Dimana yang pertama yaitu pencegahan dari pemalsuan informasi atau informasi yang tidak benar. Dimana di sini tuh produsen menginginkan laba sebesar-besarnya, akan tetapi tidak jarang juga produsen ini justru malah memasukkan bahan-bahan yang berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pencegahan terhadap keterpaksaan dengan mempertimbangkan hak-hak pilih atau khiyar. Kemudian yang ketiga ada pencegahan dari unsur riba atau nilai tukar yang tidak wajar. Kemudian yang keempat ada pencegahan dari ketidakamanan produk. Nah, pencegahan dari ketidakamanan produk ini merupakan pencegahan terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Yang kelima juga ada pencegahan dari lingkungan yang tidak sehat, di mana terkadang tuh harga yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen melalui produk yang mereka hasilkan itu justru tidak sebanding dengan dampak negatif yang diderita di dalam masyarakat. Kemudian yang keenam ada pencegahan dari pemakaian alat ukur dan timbangan yang tidak benar, di mana kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Kemudian yang terakhir ada pencegahan dari pemakaian produk haram yang berlabel halal. Nah, saat ini kan banyak sekali penyalahgunaan logo halal di kemasan produk makanan ataupun minuman. Padahal di dalam makanan dan minuman tersebut, walaupun secara kasat mata nih terdapat label yang halal, akan tetapi banyak juga terdapat bahan-bahan campuran lainnya yang diambil dari bahan-bahan yang mungkin haram. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya Yunika Kasmitasari akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen perspektif bisnis Islam. Dalam fikih muamalat, bahasan tentang konsumen masuk ke dalam kategori rukun akad. Ketika membahas tentang rukun akad, ini tuh mencangkup tentang al-aqidain atau dua pihak pelaku akad, signah al-aqd, ijab dan kabul, dan produk yang diakadkan. Dan beberapa ulama menambahkan tujuan akad. Ada beberapa hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang. Dan yang kedua itu konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut itu sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang tersebut yang dibeli oleh konsumen. Dan yang keempat itu konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Dan yang kelima itu konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan yang keenam itu ada konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh ada konsumen berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang benar dan jujur. Dan yang ke-8 ada konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian barang yang diterima jika tidak sesuai dengan yang dibeli. Dan yang ke-9 itu ada konsumen berhak mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan.
Adapun kewajiban konsumen yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 5 yang mana menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu ada konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi maupun prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Dan yang kedua ada konsumen harus memiliki itikat baik dalam melakukan transaksi, baik pembelian barang atau jasa. Dan yang ketiga ada konsumen wajib membayar barang sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat itu ada konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.